keterangan Munarman yang meninggal tidak membawa senjata, yang meninggal tidak melawan aparat, maka itu harus dibuktikan. Itu mengakibatkan adu domba, perpecahan antara anak bangsa. De jure. Kenapa? Karena SKT-nya tidak ada. Berarti sejak saat itu dia sebagai ormas itu bubar. Gerak Maut Mahfud MD bongkar soal pembubaran FPI, ditulis oleh tim redaksi. Pemerintah resmi melarang Front Pembela Islam atau FPI sebagai organisasi di Indonesia pada Rabu 30 Desember 2020. FPI dinilai telah melakukan sejumlah pelanggaran yang mengganggu ketertiban umum. Hal ini tertuang dalam surat keputusan bersama oleh Menkumham, Mendagri, Jaksa Agung, Menkominfo, Kapolri, dan Kepala BNPT. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nasional Mahfud MD membongkar alasan mengapa pemerintah Indonesia membubarkan FPI. Menurutnya FPI bubar bukan karena pemerintah, melainkan tindakannya sendiri. FPI bubar lantaran tidak bersedia mengikuti aturan undang-undang yang baru. Hal itu disampaikan Mahfud saat menjadi bintang tamu dalam podcast yang diunggah di kanal YouTube Deddy Corbuzier berjudul FPI Habis Sudah, Bongkar Gerak Maut Mahfud MD. Setiap organisasi masyarakat yang ada di Indonesia haruslah memiliki surat keterangan terdaftar atau SKT berbadan hukum. Surat tersebut diperbarui selama 5 tahun sekali, yang kemudian diserahkan ke Kemendagri. Selain itu, pihak FPI enggan memperbarui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART yang harus menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Karenanya FPI bersikukuh menggunakan ADART yang lama sebagai acuan mendaftarkan kembali perizinan FPI kepada pemerintah. Pasalnya SKT yang berakhir tanggal 20 Juni 2019. Pihaknya mau memperpanjang, tetapi ada tuntutan yaitu harus menyesuaikan dengan undang-undang baru Perpu tahun 2017. Namun di situ, pihaknya tidak mau memperbarui dan kekeh tetap dengan ADART lama. Diketahui, dalam ADART FPI berisikan ajakan-ajakan jihad dan tidak mencantumkan Pancasila. Mahfud MD menyatakan banyak orang senang saat FPI dibubarkan. Mahfud MD mengklaim ucapannya didasarkan pada data faktual. Lebih dari 80% masyarakat Indonesia senang ketika FPI dibubarkan. Oleh karena itu, pembubaran FPI melalui surat keputusan bersama atau SKB 6 Menteri atau Kepala Lembaga Negara dianggap sebagai kebijakan yang tepat. Setelah keluar SKB, FPI resmi dibubarkan dan dilarang oleh pemerintah. Seluruh mantan anggota FPI dilarang untuk melakukan kegiatan dengan menggunakan atribut FPI. Dukungan masyarakat terhadap pemerintah dalam masalah pembubaran FPI terpampang jelas di media sosial, ujar Mahfud. Mereka nyatakan ya sudah, kita tidak perlu SKT karena SKT itu hanya administrasi pemerintah untuk mendapat bantuan dari pemerintah dan sebagainya. Oke, berarti sejak saat itu dia sebagai ormas itu bubar de jure. Kenapa? Karena SKT-nya tidak ada. Mahfud MD mengklaim pihaknya sudah melakukan survei sebelum mengumumkan pembubaran FPI pada Rabu 30 Desember 2020 lalu. Survei ke masyarakat inilah yang menjadi penguat keputusan pembubaran FPI oleh pemerintah. Mahfud MD mengklaim hasil survei lembaga independen tersebut sama persis dengan apa yang dilakukan pemerintah sebelum FPI dibubarkan. Salah satu yang paling mendukung pembubaran FPI menurut Mahfud MD ialah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Marsudi Syuhud menilai pemerintah menghentikan kegiatan FPI karena masalah kedudukan hukum atau legal standing. Marsudi menyarankan FPI memenuhi legal standing tersebut jika masih ingin melaksanakan kegiatan di Indonesia. Ketika kita hidup dalam sebuah negara, maka kita harus ikut aturan. Maka tidak terlalu berat juga jika FPI masih tetap ingin berkhidmat di negara hukum ini, ya tinggal penuhi seluruh syarat hukumnya dan ikuti serta taati seluruh aturan-aturan hukum yang berlaku. Sedangkan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti meminta pemerintah berlaku adil untuk turut menertibkan seluruh ormas yang tak memiliki surat keterangan terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri. Abdul Muti berpendapat sebenarnya pemerintah tidak perlu membubarkan karena secara hukum sudah bubar dengan sendirinya. Pemerintah ini bukan satu bentuk sikap anti terhadap Islam, bukan pula sikap yang menunjukkan adanya ketidakterbukaan pemerintah terhadap umat Islam. Tetapi konteksnya adalah penegakan hukum dan peraturan yang berlaku di tanah air kita. Karena itu maka masyarakat hendaknya menyikapi masalah pelarangan FPI. Dari pembubaran ormas radikal tersebut,
Kita berharap pemerintah semakin tegas dalam memberantas ormas-ormas yang ada di Indonesia yang terindikasi terdapat gerakan radikalisme yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ke depannya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini ke sosial media Anda.